Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Sebagaimana kita ketahui, rangkaian dari pelaksanaan tes masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi itu ada beberapa macam, diantaranya SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, silahkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Silahkan untuk melakukan pemberian komentar. Jika Anda mempunyai masalah, kita selesaikan masalah itu bersama di kolom komentar. Oke, untuk UTBK terdiri atau ujian tulis berbasis komputer ini terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik atau TKA yang dirancang untuk memprediksi peserta mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Persyaratan mengikuti ujian tulis berbasis komputer yaitu yang pertama, siswa SMA, MA, atau SMK kelas 12 pada tahun 2019 ini dan atau lulusan SMA, SMK atau sederajat tahun 2017 dan 2018. Jadi 2006 tahun kelulusan tahun 2016 itu tidak bisa. Lalu yang kedua, peserta diperbolehkan mengikuti tes maksimal 2 kali dengan ketentuannya ujian tulis berbasis komputer itu kelompok saintek 1 kali dan atau kelompok soshum atau sosial hukum 1 kali, atau kelompok saintek 2 kali, atau kelompok soshum 2 kali. Lalu hasil ujian tulis berbasis komputer hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2019. Dan yang ketiga, wajib membayar biaya UTBK. Jadi untuk biaya ujian tulis berbasis komputer ini bayar. Nah, adapun metode tesnya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK itu berbasis komputer, jadi hanya dilakukan di lab. Untuk yang berbasis Android ini masih dalam proses pengembangan. Kelompok ujiannya yaitu ada 2, saintek dan soshum. Dan materi tesnya terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Waktu pelaksanaan tes dilakukan beberapa kali. Nanti ada pembahasannya berapa kali dan berapa sesi. Lalu kesempatan tes, setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes maksimal 2 kali. Nanti hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kalau untuk lebih jelasnya silahkan lihat di ketentuan di web resminya. Nah, materi ujian tulis berbasis komputer ini untuk tes potensi skolastik atau TPS mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting untuk keberhasilan sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi, dan berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman-pengalaman sekolah maupun di luar sekolah. Sementara untuk tes kompetensi akademik atau TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skill atau HOTS. Tahapan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer ini yaitu pendaftaran melalui laman pendaftaran.utbk.sbmptn.ac.id menggunakan nomor induk siswa nasional dan nomor pokok siswa nasional untuk mendapatkan username dan password. Lalu memilih hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat ujian tulis berbasis komputer perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Karena nanti hari dan tanggal, sesi, dan lokasi itu juga kita dapat milih di pendaftaran UTBK ini. Lalu yang ketiga, pembayaran di Bank Mitra, kecuali bagi pendaftar bidik misi, karena pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Tahap keempat, login kembali ke halaman pendaftaran di pendaftaran.utbk.sbmptn.ac.id untuk mengisi data dan mencetak kartu peserta UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK perguruan tinggi negeri yang dipilih. Itu tahapan-tahapan pelaksanaan UTBK. Nah, ini ada kerangka waktu untuk pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer ini. Pelaksanaan tes itu dilaksanakan Sabtu Minggu. Lalu sesi tes ada sesi pagi, ada 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang.
Jumlah hari tes ada 12 hari. Nanti silahkan dilihat saja di web resminya. Lalu lokasi tesnya di pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri. Nanti lihat di web resminya. Jadi Anda harus milih kira-kira lokasinya mau di mana, jadwalnya kapan gitu. Di sini ada catatan jumlah hari dan sesi ujian diperuntukkan jumlah pendaftar di pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri. Biasanya perguruan tinggi negeri itu punya lab untuk pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer itu. Nah, adapun kegiatan waktunya, pendaftaran 12 Januari sampai 27 Maret 2019 ini sedang berlangsung, jadi jangan sampai ketinggalan. Lalu pelaksanaan 30 Maret sampai 26 Mei 2019. Lalu nanti ada pengumuman hasil ujian tulis berbasis komputer ini kurang lebih atau lebih kurang 10 hari setelah pelaksanaan UTBK. Nah, di sini ada rangkuman jadwal SNMPTN, UTBK dan SBMPTN tahun 2019. Untuk UTBK ini pada Januari 12 sampai 27 Maret pendaftaran UTBK. Lalu pada bulan Maret tanggal 30 Maret sampai 26 Mei itu pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer ada 12 kali sampai 24 sesi. Jadi ada diberikan 12 kali dan 24 sesi. Lalu nanti ada pengumuman hasil UTBK pada bulan April tanggal 10 sampai 2 Juni 2019. Nah, bagaimana dengan peserta pelamar bidik misi dan adik? Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan bidik misi. Calon peserta penerima bidik misi atau adik terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program bidik misi atau adik melalui laman bidikmisi.delmawa.ristekdikti.go.id atau di adik.ristekdikti.go.id. Demikianlah, inilah alamat informasi dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMP di Gedung BPPT lantai 23 Jalan MH Tamrin. Informasi resmi SNMPTN dan informasi resmi SBMPTN ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan melakukan update terbaru jalur masuk perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.